Mm, I ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you, wobbling around in your high heel shoes. Saya Cecilia Dwi Right Apikina. foot and two left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop on the whole damn cake and the cherry on top. Saya Sarah Nur Aini. You ain't even here to party, Ken in the club tryna pipe a Barbie. Saya Dadila Solvaradia Febika. I don't wanna roll the boat. Saya Adita Dukirana. Kami akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Yang pertama yaitu latar belakang pertempuran Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran itu terjadi di antara pasukan TKR bersama rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Peristiwa itu berlatar belakang insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Mereka pada saat itu datang untuk mengurus tawanan perang. Pihak sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Pihak Indonesia lalu memperkenankan mereka masuk ke wilayah RI untuk mengurus tawanan perang bangsa Belanda yang berada di penjara Magelang dan Ambarawa. Setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Mr. Wongsosonegoro untuk melaksanakan misinya dengan catatan tidak akan mengganggu kedaulatan RI, maka tentara sekutu masuk ke wilayah Magelang dan Ambarawa. Tokoh-tokoh pertempuran Ambarawa. Yang pertama, Letkol Isdiman, gugur dalam medan pertempuran Ambarawa. Yang kedua, Kolonel Sudirman, pimpinan pasukan Indonesia yang menggantikan Isdiman yang gugur dahulu. Yang ketiga, M. Sarbini, pasukan TKR Resimen Magelang. Yang keempat, Brigadir Battle, pimpinan tentara Inggris. Bagaimana sih proses terjadinya peristiwa pertempuran Ambarawa? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, terjadi pada tanggal 20 November 1945. Pertempuran Ambarawa pecah antara TKR di bawah pimpinan Major Sumatera dan pasukan sekutu. Yang kedua, 21 November 1945, pasukan sekutu yang ada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan tempur. Pada tanggal 21 November 1945 pula di bawah pimpinan Imam Androgini melakukan serangan fajar. Tujuan untuk memukul mundur pasukan sekutu yang bertahan di Desa Kuning. Dan yang ketiga, 22 November 1945, pertempuran berkobar di sekitar Ambarawa. Akhirnya, musuh terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba untuk menerobos kampung itu. Pada tanggal 20 November 1945, pimpinan pasukan dari Purwokerto, Letnan Kolonel Ismadi, gugur pada saat itu. Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 di Purwokerto, mengambil alih pimpinan pasukan. Peristiwa sebelum terjadinya pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 23 November 1945 terjadi peristiwa baku tembak dengan musuh yang saat itu ingin mencoba melakukan pertahanan di sekitar gereja dan kerkop Belanda di Jalan Merko Agung. Anggota tentara Indonesia yang ikut dalam pertempuran ini antara lain Yon Imam Androgi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Sementara itu dari pihak Belanda, mereka mengerahkan bala tentara Jepang, mengeluarkan armada tank, serta melakukan perlawanan dari segala arah. Hal ini menjadikan tentara Indonesia harus mundur dan pindah ke arah Bendono. Jalannya pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 1945, jam setengah 5 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur, kemudian disusul oleh penembak karaben. Pertempuran ini berkobar di daerah Ambarawa, Jawa Tengah. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa mulai dimasuki oleh kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya dengan menggunakan taktik gelar supit urang.
yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkepung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Pertempuran ini berlangsung selama 4 hari. Berakhirnya pertempuran dan akhir perang. Berakhirnya pertempuran. Setelah adanya pertempuran lain dengan skala yang lebih kecil, namun bersifat kontinu, 4 hari kemudian, tepatnya tanggal 15, serangan dinyatakan berakhir. Tentara Indonesia dibantu oleh rakyat berhasil menguasai kembali kota Ambarawa. Selanjutnya, pihak sekutu harus mengakui kekalahan dan mundur dari kota Semarang. Salah satu kunci utama kemenangan ini adalah karena mempunyai rasa persatuan yang kuat. Meskipun harus menghadapi tentara sekutu yang memiliki senjata dengan berbagai macam persenjataan yang canggih dan modern, tetapi pejuang Indonesia tersebut tidak memiliki rasa takut sekalipun. Akhir dari pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 Desember 1945. Pasukan TKR bergerak menuju sasarannya masing-masing dalam waktu setengah jam. Pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan di Benteng William yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha keras untuk mundur dari medan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang.